maka kita harus mengetahui apa sih karakteristiknya ya. Yang pertama, menurut teori, teks pariwisata itu harus menyentuh feeling dan desire dari pembaca. Nah, feeling itu maksudnya perasaan gitu ya. Jadi ketika orang membaca dia apa tersentuh perasaannya. Misalnya kalau dia sedang baca teks tentang Bali ya kan, maka akan merasakan seolah-olah berada di Bali. Kemudian juga keinginan atau desire. Nah, jadi teks pariwisata itu juga harus eh, membangkitkan minat atau desire keinginan dari pembaca biar dia berkunjung ke tempat tersebut. Nah, itu salah satu fungsi yang disebut dengan fungsi emotional function dari bahasa pariwisata. Kemudian juga yang kedua disebut dengan connotative function. Nah, connotative function ini termasuk seperti ini ya, tempat-tempat atau destinasi yang recommended, kemudian wajib dan urgent ya di sini. Urgent, wajib dan recommended. Nah, jadi yang disebut dengan connotative function maka teks itu teks itu mau tidak mau harus kita apa? Harus kita utak-atik biar dia memiliki connotative function di mana di dalamnya itu terdapat sifat urgency, imperatif dan uh, recommendation. Kemudian yang ketiga disebut dengan reference function, nah, fungsi referensi. Artinya di sini adalah uh, reference function ini adalah informasi yang disematkan dalam teks pariwisata. Misalnya apa namanya? Kita menyebutkan atau kita menginformasikan kalau di Bintan itu ada gurun pasir, ya kan? Kita menyebutkan kalau di Tanjung Pinang itu ada namanya Pulau Penyengat. Nah, satu-satunya di Indonesia mungkin kan kalau sejarahnya. Nah, itu masuk ke reference function. Artinya unik, informasi yang unik dan satu-satunya ada di tempat kita. Kemudian ada namanya fatigue function. Kalau fatigue function ini eh ya, ini lebih ke komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Artinya kita harus mampu untuk eh membangun komunikasi antara pembaca dengan penulis. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata you. Kalau dalam bahasa Inggrisnya you. Walaupun di bahasa Indonesianya itu dia nggak ada Anda, tapi kita harus terjemahkan menjadi you ya kan. Kemudian ada lagi metalingual function. Eh, ya, ini terkait dengan kemampuan bahasa kita sebagai penerjemah untuk menggambarkan destinasi yang mau kita ilustrasikan dalam apa namanya dalam teks yang kita terjemahkan. Kemudian juga ada namanya poetic function. Nah, fungsi puitis. Fungsi puitis ini contoh penggunaan metafora dan rhyme ya. Ini terpaksa ya kalau tidak ada dalam teks sumber, kita juga boleh menambahkan metafora. Misalnya eh, if you have uh, apa? If the world atau if Africa has Sahara Desert, ya kan? Jika Afrika itu punya gurun Sahara, if Africa has Sahara Desert, we have sand dune desert. Nah, kami di sini, we here have sand dune desert. Nah, itu termasuk ke poetic function, fungsi puitis gitu ya. Kemudian juga struktur dari bahasa pariwisata. Nah, strukturnya ini
Nah, kalau ini ya, kalau dalam menulis dari nol gitu ya, kita nggak menerjemahkan. Bahasa pariwisata itu seharusnya ada comparison, nah, strong versus soft. Jadi kalau ada sesuatu yang kuat, maka harus di-compare dengan sesuatu yang lembut. Kemudian ancient versus modern, modern. Sesuatu yang kuno versus sesuatu yang modern dan lain-lain. Nah, contoh ya. eh ini contoh teks ini. Small cities of bla 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 where cosmopolitan and local life. Nah, ini termasuk comparison, cosmopolitan and local life. Kehidupan eh, setempat dan kehidupan kota, ya kan? Ini comparison. Kemudian juga contohnya yang lain, Cartagena, ini nama kota ya, nama kota. Cartagena has a unique magic, old, delicate and strong. Nah, delicate and strong ini versus apa? Antonim-antonim ya kan? Unique, magic, kemudian old, delicate and strong, permanent and moving. Nah, ini yang apa namanya? Yang tidak ada dalam teks-teks terjemahan eh, buku panduan wisata di Indonesia ya. Jadi belum belum sampai mampu ke penggunaan ini apa namanya? Struktur seperti ini. Tapi boleh nggak kalau kita coba menerjemahkan menambahkan ini boleh, tapi jangan panjang-panjang ya. Boleh kita pakai. Jadi karena tujuan teks pariwisata itu untuk men-turn atau mengubah pembaca menjadi potential turis, maka strategi ini boleh. Asal tidak menghilangi makna inti dari teks pariwisata. Ya, jadi ada lagi namanya eh, euforia, tautology, dan yang lain. Oke, kita coba lihat contoh ya, contoh teks pariwisata dari website Lagoibe atau salah satu destinasi yang ada di situ. Kita lihat strukturnya ya. Kita lihat yang English website Lagoibe. Ada deh. Lagoibe. Activities in Lagoibe. Ini Bintan Resorts ya, bintanresorts.com. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini apa namanya? Summary ya, summary dari informasi mengenai Lagoy Beach. Jadi tadi belum disebutkan ya, kalau salah karakteristik teks pariwisata yang lain itu adalah penggunaan imperatif. Imperatif itu seperti go. Nah, kita nyuruh orang go, itu imperatif. Kemudian apalagi eat, nah itu imperatif. Jadi kita nyuruh orang. Itu salah satu karakteristik teks pariwisata. Nah, jadi kita lihat di sini contohnya. Live the island life at Lagoy Beach. Nikmati kehidupan pantai, ya kan? Nikmati kehidupan pantai di Pantai Lagoy. The pristine coastal stretch is at 3.5 kilometer long and is only public beach in Bintan Resorts. Gear up, gear up ini juga imperatif. Dia menyuruh orang untuk bersiap-siap pakai peralatan untuk water sports, bla 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 bla. Kemudian build, nah ini semua imperatif, semua imperatif. Rest against, bla bla. Kemudian informasi, kalau yang ini paragraf pertama imperatif, yang kalimat kedua informasi, ini informasi. Like a beach is walking distance to bla bla, which is home to bla 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 bla. Amenities, nah amenities ini juga bahasa lain dari facilities, ya. Bahasa lain dari facilities. Kemudian dia menggunakan for you.
Nah, for you ini juga bisa kita pakai untuk menekankan bahwa fasilitas ini untuk tamu ya, untuk Anda sebagai tamu istimewa. Jadi kita harus memakai for you. Kan tadi di teks latihan kita itu ada beberapa kalimat yang tidak ada you-nya dalam bahasa Indonesia-nya, nggak ada Anda, tapi kita harus pakai juga. Oke, ini kemarin hassle free kan? Kemarin hassle bustle ya apa? Oh, hassle bustle ya. Kalau hassle free sama dengan eh, bebas dari eh, apa namanya kesibukan ya, bebas dari kesibukan. Kita lihat lagi contoh yang lain, misalnya things to do. Oke, ini juga eh, imperatif ya. Be constantly enriched. Nah, terpukaulah, terpukaulah atau eh, bersiap-siaplah untuk terpukau. Ini imperatif. Be bla 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 bla. Kemudian indulge in. Nah, nikmati. Kemarin kita pakai ini kemarin ya, indulge in. Selain enjoy ya, kita kalau bahasa Indonesianya itu menikmati, tidak mesti pakai enjoy terus. Kita bisa menggunakan kata indulge. Indulge in a bla 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 bla. Ya kan? A world class rejuvenating spa. Spa eh, kelas bintang 5 yang menyegarkan atau memanjakan Anda. Kemudian immerse in. Ini juga nikmati artinya. Immerse in juga imperatif. Bla bla bla. Kok nggak ada you-nya di sini? Kalau dia ingin mengajak, kita pakai imperatif aja, pakai imperatif ya. Nah, baru yang terakhirnya, the ways to experience Bintan are limitless. Yours, ya kan? Yours ini kembali ke your way, cara Anda. Cara Anda untuk menikmati Bintan, your way. To experience Bintan begins here. eh Oke, terakhir mungkin kita lihat lagi teks yang udah kita utak-atik tadi ya sebelum kita final, sebelum kita bungkus ya, kita bungkus. Oke, nah, kita baca dulu ya dari depan, baca lagi ya, baca lagi. Siapa mau, silakan. 6 destinasi. Anyone, please? Halo? Bahasa Indonesia, Pak Mister. Ya, silakan. 6 destinasi wisata untuk libur Imlek ada Singkawang dan Bangkok. Ya, langsung Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya juga, Mister. Ya, Oh. Six tourist destination for the Chinese New Year holiday, Singkawang and Bangkok are among top recommendations. oke, thank you. Bawahnya, silakan yang lain. Halo, guys. Saya Mister, Siapa tuh? this Netra Alia. Oh ya, ya. This Ya. this upcoming Saturdays, Chinese New Year may serve as a moment to celebrate Chinese tradition and culture, Ya. as well as to escape from daily hustle bustle. Ya, oke. Rutinitas ya. Hustle bustle. Lanjut, yang lain. Azan, menurut ini Azan, Hmm? menurut Ya, menurut SRPR Manager Tiket.com, Sandra Dharma Sumarto pihaknya mengajak pelaku perjalanan untuk libur singkat short escape pada periode ini. oke. Baca Inggrisnya. According to the
Senior Public Relations Manager of Ticket.com, Sandra Darmosumarto, travelers are encouraged to take a short holiday during this period. Oke, thank you. Lanjut. Liburan singkat selama akhir pekan dapat menjadi kesempatan emas untuk menikmati kekayaan budaya dan tradisi Imlek yang kental di destinasi domestik maupun internasional, sambil merelaksasi jiwa dan raga, serta menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Jelas Sandra lewat keterangan resmi yang kompas.com terima Senin 5 Februari 2024. Ya. Liburan singkat selama akhir pekan juga a short weekend holiday. Bisa juga kita ganti dengan a short weekend holiday. Ya. Baca Inggrisnya? Udah belum? Belum Inggrisnya? Belum. Ya. Bahasa Inggrisnya, Mister. Ya. A short weekend holiday may serve as a great opportunity to savor the rich culture and traditions of Chinese New Year in domestic and international destinations, Ya. while relaxing body and soul, and Oke. creating fond memories, as stated by Sandra in an official statement to Kompas.com Monday, 5 February 2025. Oke. 2024. Ya. Tadi savor saya ganti indulge in ya. Indulge in. Lebih pas ini indulge in. Menikmati. Oke, lanjut. Halo guys. Guys. Yang lain? Yang berikut ya, Sir. Ya. Oke. Berikut rekomendasi sejumlah destinasi domestik dan internasional untuk libur singkat saat Hari Raya Imlek. Below are several domestic and international destinations for a Chinese New Year short holiday. Oke, berarti di sini ada yang missing ini ya, ada yang missing yaitu rekomendasi yang nggak ada sini ya. Below are some recommendations for rekomendasi jumlah destinasi domestik. Below are some recommendations for ini dia. Ada yang ketinggalan, rekomendasinya nggak masuk. Coba ulangi, bro. Repeat the English text. Can you repeat the English text? Andra? Halo, Andra? Oke, skip. Lanjut, Jakarta yang belum. Halo guys. Mana yang lain? Mister, saya lagi aja, Mister. Hah? Saya lagi aja. Iya. Yang Jakarta, salah satu area wisata yang bisa dituju untuk merayakan tahun baru Imlek di Jakarta adalah Pantai Indah Kapuk Peak, Jakarta Utara. One of the tourism spots worth visiting to celebrate Chinese New Year in Jakarta is Pantai Indah Kapuk Peak, North Jakarta. Ya, oke. One of the tourism spots was visiting atau juga visiting for ya to celebrate Chinese New Year atau juga for Chinese New Year celebration. Kayak lebih enak nih. For Chinese New Celebration Jakarta is penting apa? Oke, lanjut. Ica, lanjut, Ca. Kamu bisa mengunjungi Pancoran Peak yang arsitekturnya mirip di Cina,
serta mencicipi aneka kuliner yang kental akan suasana khas Imlek. Ya. You can head to Pancoran Peak, where the architecture resembles the one in China, and savor various culinary delights with a typical Chinese New Year vibe. Oke, Oke, lanjut. Next, teksnya. Jika Habisin. ingin staycation bersama keluarga atau sahabat, salah satu akomodasi yang bisa diinapi adalah Oakwood Peak yang berjarak sekitar 3 menit dari Pancoran Peak. Oakwood Peak, which is about 3 minutes away from Pancoran Peak, is one of the decent accommodations for staycation for your family or friends. Oke, lanjut. Tarif menginap per malamnya mulai 1,4 juta rupiah. Masih punya energi lebih saat liburan? Kamu bisa mampir ke taman bermain dalam ruangan indoor untuk segala usia. Flytopia Peak Avenue. Tarifnya mulai 145.000 rupiah. The rate starts from 1.4 million rupiah per night. Still got more energy on your holiday? You can hop in Flytopia Peak Avenue, the indoor playground for all ages, with Ages. rates starting from 145,000 rupiah. Oke, yang lain lagi, gantian, Surabaya. Guys, yang lain? Tapi belum? Maya udah, Maya? Udah, Mister. Maya lagi lah, Maya lagi. Surabaya. Surabaya kan, Mister? Ya, Surabaya. Di Surabaya, Jawa Timur, terdapat ornamen liong naga raksasa sepanjang 20 meter yang menghiasi balai kota. Kamu pun bisa berfoto di depan ornamen tersebut. Sementara itu, jika ingin relaksasi usai menjelajahi kota, kamu bisa ke Meiso Tunjungan Plaza, Surabaya dengan tarif mulai 150.000. Apabila mencari tempat menginap, hotel yang bisa dipilih adalah Pasa Hotel, Surabaya dengan tarif mulai 1 juta per malam. In Surabaya, as Java, there lies a giant 20-meter long liong naga ornament decorating the city hall. You can also take photo with the ornament background. In the meantime, if you want to call for relaxation after exploring the city, you can head to Meiso Tunjungan Plaza Surabaya with rate starting from IDR one 150,000. 150,000. If you Rupiah. are looking for an accommodation, the Fasa Hotel Surabaya is one of the choice with rate starting from IDR 1 million per night. Oke, thank you. Nah, ini ada yang bisa kita utak-atik nih. Tadi kan saya kasih contoh teks yang dari Lagoibe tadi ya. Kita ada imperatif-imperatifnya. Ini bisa kita, yang ini bagian ini bisa kita ubah menjadi imperatif ini. Karena ada you-nya ada 2 kali. You-nya ada 2 kali. Berarti yang ini ya. If you want to call for relaxation after small city, nah, you can. Itu kita hapus saja. Kita langsung pakai had to. Langsung pakai had to. Artinya kita memerintah, kita imperatifkan si pembaca untuk menuju ke Meiso. Jadi kamu bisa, kalau di bahasa Indonesia langsung aja kita ambil verbnya ini. Had to, ya kan? Imperatif kayak contoh di teks lagu EB tadi. Kemudian apa lagi ya? Oke, inilah. Ini yang kita rubah sedikit ya. Had to. Kita pakai imperatif. Lanjut. Singkawang. Lanjut guys.
Selain Festival Cap Gomeh, Kota Singkawang di Kalimantan Barat juga menjadi destinasi yang pas untuk menjadi mana sih, Mister? Ulang, Mister. Pas, betul. Selain Festival Cap Gomeh, Kota Singkawang di Kalimantan Barat juga menjadi destinasi yang pas untuk menikmati perayaan Tahun Baru Imlek. Kamu bisa menjelajahi sejumlah kelenteng karena kota ini dijuluki Kota Seribu Kelenteng. Beberapa yang bisa didatangi antara lain Kelenteng Bumi Raya dan Cagar Budaya Rumah Keluarga Cha. Sekitar 10 menit berkendara dari tempat wisata tersebut, ada akomodasi Swiss Berlin, Singkawang Hotel yang bisa diinapi. Beberapa fasilitas yang ditawarkan antara lain kolam renang luar ruangan, spa, dan pusat kebugaran. Adapun tarif menginap di hotel bintang 3 ini mulai Rp600.000 per malam. Jika datang bersama si buah hati, jangan lupa datangi Fun World Singkawang Grand Mall untuk bermain. Tarifnya mulai Rp159.000 untuk dapatkan saldo bermain senilai Rp300.000. Oke, bahasa Inggris ya. Apart from the Cap Gomeh Festival, Singkawang City and West Kalimantan is also an ideal destination to enjoy China's New Year celebration. You can Oke. explore You different can kita temples, hapus langsung ya. Kita pakai explore langsung. Ya. explore different temples as this city is dubbed the city of 1,000 temples. Some places you can visit include the Bumi Raya Temple and the Cha family house culture heritage. About 10 minutes drive from this tourist spot, there lies a Swiss Berlin Singkawang hotel accommodation for your stay. Some facilities on offer include an outdoor swimming pool, a spa, and a fitness center. The rates at their star hotel range from Rp600 per night. If you come with your little ones, make sure to come and pay at Funworld Singkawang Grand Mall. The rates start from Rp190,000 with a balance worth Rp300. Oke, ada Gitu, satu Esther. kata lagi yang mau saya ganti nih. Enjoy yang ini ya, ini. Nah, kita pakai kata yang tadi ada di Lagoy Bay. Kita pakai immerse in. Nah, itu artinya sama, menikmati. Jadi immerse in. Nah, immerse in. Immerse itu kayak apa namanya? eh terlena karena menikmatinya. Immerse in. Oke, ya. To immerse in. Oke. Explore some places you can visit include bla 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 bla. Oke, ini tadi you can, ya kan? Kamu bisa, kita hapus saja, nggak usah pakai you can, karena tadi contoh di teks lagu B ada apa? Kalau kita menyuruh orang itu kita langsung aja pakai imperatif sentence ya. Imperatif itu kan memerintahkan. Go, eat, bla 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 bla. Kalau ini explore, bla bla bla. Oke, habis project kita satu apa nih? 1 MK. So next week pertemuan ke-7 ya? Keberapa? 7 nggak salah. Pertemuan keberapa guys? Next week. Any idea? No idea? Oke, next week saya minta kalian untuk ini ya, apa namanya? eh menghafal teks ini. Nanti saya tes, saya baca bahasa Indonesianya, kalian tanpa melihat menginterpretnya, apa menerjemahkan secara lisan gitu ya. Any question? Kapan itu, Mister? Minggu depan? Next week masih masuk kan? Next week pertemuan keberapa? 7 ya? Kurang tahu, Mister. Lupa. Ya, kayaknya Ya, ke-7. kalau 78. Kayaknya ke-7 lah mungkin. Oke, jadi next week untuk menghabiskan mata kuliah ini, kalian hafalin ya kan, hafalin pelan-pelan. Nanti saya random, saya baca bahasa Indonesianya, saya panggil nama satu-satu.
Langsung kalian terjemahkan gitu ya. Mister Oke. nggak panjang-panjang kan? Saya bacanya pendek-pendek misalnya gini. Tarif menginap per malamnya mulai bla bla bla, ya kan? Jika ingin staycation bersama keluarga, ya itu aja. Nanti lanjut lagi potongan kalimat gitu. Ini Mhm. enggak panjang-panjang gini. Mhm. Ah, Mister nanti file yang ini Mister kirim ke grup ya Mister ya? Iya, saya kirim lagi ke grup. Baik Mister. Ada lagi pertanyaan? Hah? No. Saya mau Mister nanti, ya Mister, nanti ini lewat Zoom atau next tatap week muka, itu ya. Mister? Next week Oh, iya. Zoom aja lah. Kalau tatap muka jauh. Boleh, Puasa-puasa Mister, kami nak balik kampung juga. puasa-puasa tatap muka ini malas saya mau ke sana tuh. Iya, betul, Mister. Mana panas. Oke lah ya, jadi usahakan dihafal di rumah ya, sampai baca-baca, tambah kosakata Iya, gitu kan. Mister. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Oke, Baik, ya Mister. kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. See you again next week. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you, everyone. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Mister. Thank you, Thank you Mister. guys. Thank you.